Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu dari pasar persaingan tak sempurna. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Dalam pasar persaingan monopolistik, para konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Karakteristik atau ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah pada pasar persaingan monopolistik terdapat banyak penjual. Dalam pasar persaingan monopolistik terdapat cukup banyak pengusaha, akan tetapi tidak sebanyak seperti yang terdapat pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produk yang ditawarkan beragam. Sifat ini merupakan sifat yang sangat penting untuk dapat membedakan mana pasar persaingan monopolistik dan mana pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, adanya kesempatan bagi penjual untuk keluar masuk pasar. Apabila ada suatu perusahaan baru ingin memulai usahanya di dalam pasar persaingan monopolistik, tidak akan banyak mengalami hambatan, seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli. Yang keempat, penjual secara individual memiliki daya tawar atau kuasa dalam menentukan harga produk meski hanya sampai dengan batas-batas tertentu. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif pada pasar ini memungkinkan suatu perusahaan menarik banyak pelanggan walaupun harga barang produksinya berharga tinggi. Contoh pasar monopolistik. Contohnya pada pasar buku novel. Pada pasar buku novel yang ditulis oleh beragam penulis dari berbagai negara, sementara tema cerita buku itu sendiri juga beraneka ragam, mulai dari drama romantis, horor, aksi, hingga komedi. Di satu sisi, pasar buku novel terlihat kompetitif, mengingat setiap orang bisa mengarang cerita, menerbitkan, serta menjual cerita tersebut dalam bentuk novel. Sementara di pasar sendiri, terdapat pembeli potensial yang banyak jumlahnya. Namun di sisi lain, pasar buku novel juga bisa dikatakan bersifat monopoli, mengingat setiap buku mempunyai keunikan dan kekuatan tersendiri. Dalam hal ini, setiap penulis memiliki kuasa untuk menentukan harga buku novel yang ia hasilkan. Permintaan pada pasar persaingan monopolistik. Permintaan bagi suatu pengusaha produk yang dalam keadaan persaingan monopolistik merupakan peralihan dari permintaan bagi pengusaha yang bersaing sempurna dengan pengusaha monopoli. Perbedaan permintaan pada masing-masing jenis pasar disajikan pada gambar di bawah ini. Dari ketiga kurva tersebut, kurva permintaan dalam kondisi persaingan monopolistik bentuknya berada di antara kurva permintaan persaingan sempurna dengan kurva permintaan monopoli. Ditinjau dari elastisitasnya, elastisitas kurva permintaan kondisi persaingan monopolistik lebih kecil daripada elastisitas permintaan bagi pengusaha dalam kondisi bersaing sempurna, tetapi lebih besar daripada elastisitas permintaan dalam kondisi monopoli. Keseimbangan jangka pendek di pasar persaingan monopolistik. Untuk menjelaskan keseimbangan jangka pendek di pasar persaingan monopolistik, kita akan melihat dari perspektif penjual secara individual, baik yang memperoleh profit maupun menderita kerugian. Ini adalah kurva equilibrium atau keseimbangan jangka pendek di pasar persaingan monopolistik. Pada gambar sebelah kiri, penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebesar sebanyak Q1. Pada titik ini, maksimalisasi profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Besaran profit yang didapatkan adalah area segi 4 P1 ABC. Sementara pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan, sehingga harga lebih rendah daripada AC. Dengan demikian, penjual mengalami kerugian.
Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Besarnya kerugian minimal terlihat pada area segi 4 P2 JKL. Keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan monopolistik. Dari keseimbangan jangka pendek, kita bisa menggambarkan keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik melalui dua skenario. Skenario pertama yakni saat penjual memperoleh profit. Apabila skenario pertama terjadi, maka dalam jangka panjang akan menarik minat penjual baru untuk masuk ke pasar. Yang kedua, masuknya penjual baru akan menggeser kurva permintaan dan kurva marginal revenue ke kiri, sekaligus mengurangi profit penjual lama. Skenario kedua yaitu ketika penjualan mengalami kerugian. Jika skenario kedua terjadi, yakni saat penjual mengalami kerugian, maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi keputusan penjual-penjual yang ada untuk tetap bertahan atau keluar dari pasar. Ketika jumlah penjual berkurang, pembeli memiliki lebih sedikit pilihan. Ini akan mengakibatkan pergeseran kurva permintaan dari kurva MR ke kanan, yang pada gilirannya akan mengangkat profit bagi penjual yang bertahan di pasar. Dengan kata lain, penjual yang bertahan di pasar akan mengalami penurunan kerugian. Proses dari masing-masing skenario akan terus berlangsung hingga didapatkan zero economic profit, yakni ketika harga P sama dengan average total cost AC. Pada saat itulah keseimbangan jangka panjang terpenuhi. Keseimbangan tersebut menggambarkan tidak tersedianya insentif bagi penjual untuk masuk atau keluar pasar. Kurva keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan monopolistik. Keterangannya dari proses pergeseran yang berlangsung di masing-masing skenario pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan AC di satu titik E. Pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profit, yakni ketika P sama dengan AC, dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebanyak QE. Kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.